Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Binti Nur Mahmudah dari kelas PGMII Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan NIM 2042300162. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia dan kesusastraan. Sebelum kita mempelajari mengenai kaidah-kaidah dan teknik bahasa Indonesia dengan benar, maka perlu kita pelajari terlebih dahulu asal-usul bahasa Indonesia dan bagaimana ia bermetamorfosis sehingga menjadi sekarang ini. Sejarah itu menurut saya sangat penting karena sangat mempengaruhi perspektif kita, persepsi kita terhadap segala sesuatu. Jadi, jika sudah mengetahui latar belakangnya, maka kita akan mudah dalam memahami objeknya secara proporsional. Oleh karena itu, urgensi dalam belajar sejarah bahasa Indonesia ialah supaya kita memiliki apresiasi dan sikap positif serta kelancaran kita dalam berkomunikasi. Baik, hal pertama yang akan kita pelajari untuk memahami sejarah bahasa Indonesia adalah latar sosial budayanya. Jadi perlu diketahui bahwa sejarah Indonesia itu lahir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa pra-kemerdekaan, leluhur kita berjuang untuk membebaskan cengkraman dari penjajahan. Oleh karena itu, pada saat itu ada momen-momen penting, misalnya pada tanggal 28 Oktober 1928, bahwasanya pada saat itu leluhur kita menyatakan bahwa menjunjung tinggi persatuan bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa bahasa merupakan peranan penting untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, karena itulah teman-teman, isi Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia ini memiliki dua implikasi. Yang pertama yaitu implikasi praktis dan implikasi politis. Nah, apa implikasi praktisnya? Yaitu bahwa setelah mengikrarkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, walaupun di Indonesia memiliki suku yang berbeda-beda, namun memiliki satu bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mempermudahkan kita dalam berkomunikasi. Sedangkan implikasi politisnya adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang sama itu maka akan memiliki identitas yang sama dan juga berada dalam komunitas yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah kesusastraan Indonesia. Pasti kalian semua sudah sering mendengarkan kata sastra. Kata sastra sendiri berasal dari kata Sanskerta, yaitu sastra, sas yang artinya instruksi, dan tra berarti alat atau sarana. Dalam pemakaian kata sastra ditambah dengan kata su yang menjadi susastra. Su memiliki makna baik atau indah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa susastra memiliki makna hasil karya yang baik dan indah. Kemudian dalam kesusastraan itu juga terdapat periodisasi sastra. Apakah kalian tahu apa sih periodisasi sastra itu? Periodisasi sastra adalah pembagian perkembangan kesusastraan yang pengelompokannya berdasarkan periode atau angkatan waktu tertentu, di mana periode tersebut sastra memiliki ciri khas berbeda dengan sebelumnya. Nah, periode sastra membahas mengenai perkembangan sastra dari masa ke masa, sedangkan periodisasi sastra dapat disusun berdasarkan urutan waktu dan berdasarkan hasil karya. Dilihat dari metode perkembangannya, sastra Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu secara lisan dan secara tulis. Kemudian apa yang dimaksud dengan sastra? Sastra adalah bahasa atau kata-kata gaya bahasa yang dipakai untuk kitab-kitab atau kajian ilmiah, bukan untuk bahasa sehari-hari. Nah, apa pentingnya dalam melakukan periodisasi sastra? Yang pertama, untuk mempermudahkan sistematika penulisan sejarah berdasarkan waktu dan mempermudah pembaca dalam memahami suatu sejarah dan merupakan penghubung dari fakta-fakta sejarah. Periodisasi sastra Indonesia dari sudut pandang urutan waktu dibagi dalam beberapa angkatan. Yang pertama, angkatan Pujangga Lama, angkatan Sastra Melayu Lama, angkatan Balai Pustaka atau dikenal dengan tahun 1920, angkatan Pujangga Baru tahun 1930,
Angkatan 1945, Angkatan 1950, Angkatan 1966, dan Angkatan 1980, kemudian Angkatan Reformasi, dan yang terakhir Angkatan tahun 2000-an. Oke, akan saya jelaskan mengenai Angkatan Pujangga Lama yang disebut juga dengan sastra klasik atau sastra tradisional, yaitu karya sastra yang tercipta dan berkembang sebelum masyarakat mengenal budaya tulis-menulis. Ciri penyebaran angkatan ini dilakukan dengan cara lisan, yang artinya dari mulut ke mulut. Nah, contoh dari angkatan Pujangga Lama ini yaitu matra, pantun, gurindam, cerita binatang, cerita legenda, cerita Paripur Lara, dan cerita jenaka. Kemudian angkatan yang kedua adalah Angkatan Sastra Melayu Lama. Biasanya angkatan ini menjelaskan mengenai hikayat sastra. Nah, hal ini dikelompokkan menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu kisah tentang para nabi, kemudian hikayat Nabi Muhammad dan keluarganya, hikayat para pahlawan dan keislaman, cerita tentang ajaran dan kepercayaan Islam, cerita tentang fiktif, dan cerita mengenai mistis dan tasawuf. Selanjutnya, kapan sih bahasa Indonesia itu lahir? Nah, ada 2 titik untuk mengetahui bahasa Indonesia itu lahir. Yang pertama secara politis, bahwa bahasa Indonesia itu lahir sejak pada 28 Oktober 1928, yaitu bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan. Sedangkan secara yuridis, bahwa bahasa Indonesia itu telah lahir pada 18 Agustus 1945, tepat pada saat Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Pasal 31 telah disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, yang artinya bahwa bahasa Indonesia yang lahir pada tahun 1928 itu adalah secara politis, sedangkan bahasa Indonesia yang lahir pada tahun 1945 itu secara yuridis. Nah, kemudian pada saat itu perkembangan bahasa Indonesia dimulai dengan sangat pesat. Setelah kemerdekaan pada tahun 1947, Indonesia telah membuat dan mengesahkan ejaan Republik. Hal ini merupakan ciri Indonesia yang berbeda dengan bahasa Melayu. Meskipun secara kesejarahan dan kekeluargaan, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan masih satu rumpun. Bahasa Indonesia memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa daerah Riau, dan bahasa Indonesia memiliki perbedaan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa Malaysia. Nah, pada saat itulah identitas kita sebagai satu bahasa akan terus berkembang sangat pesat. Seperti pada tahun 1901, Indonesia menetapkan ejaan Van Ophuizen, pada tahun 1947 menetapkan ejaan Republik, dan pada tahun 1972 menetapkan ejaan EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. Kemudian pada tahun 2015, EYD dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ejaan bahasa Indonesia atau PEB. Artinya bahwa bahasa Indonesia mengalami metamorfosis yang begitu sangat panjang, yang membuat keberagaman bahasa Indonesia semakin berubah dan berkembang. Selanjutnya, perubahan bahasa Indonesia itu dapat ditelusuri melalui 4 aspek. Yang pertama, aspek leksikon. Jelas bahwa kosakata saat ini lebih banyak daripada kosakata pada tahun 1945. Perubahan bahasa Indonesia yang kedua itu berada pada aspek semantik, yang artinya secara teoritis kata-kata itu akan mengalami perubahan makna. Kata-kata pada periode tertentu akan mengalami pergeseran, penyempitan, dan juga perubahan makna. Aspek yang ketiga adalah aspek fonologi, yang maksudnya adalah aspek pengucapan. Kata-kata yang dulu diucapkan demikian, sekarang diucapkan dengan bunyi yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Kemudian perubahan bahasa Indonesia dari aspek gramatikal, yaitu cara penyusunan kalimat dan menyatakan pendapat itu berbeda pada tahun 1945 dengan sekarang, karena kreativitas seseorang itu selalu berkembang dan pola-pola kalimat baru akan terus tercipta.
Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan itu telah bermetamorfosis cukup lama, cukup panjang, dan telah menjadi bahasa yang sempurna dan bahasa yang cukup lengkap. Meskipun pada dasarnya bahasa itu tidak ada yang bahasa yang sempurna, namun bahasa Indonesia itu adalah bahasa dinamis yang akan terus berkembang.